Oke teman-teman, selamat datang di Bas Banajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan yang ada di subtema 3 pembelajaran 1 tokoh penjelajah angkasa luar, buku tema 9 kelas 6 SD kurikulum 2013. Oke, langsung saja di sini kita akan bahas latihan dari halaman 141. Ayo berdiskusi sampai dengan halaman terakhir, yaitu di halaman 148. Ayo renungkan kerjasama dengan orang tua. Oke, langsung saja kita ke halaman 141 terlebih dahulu. Ayo berdiskusi. Galileo Galilei merupakan salah satu penemu yang berperan besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang mempengaruhi peradaban manusia. Bersama dengan teman sebangkumu, diskusikanlah penemuan apa saja yang telah dihasilkannya dan dampaknya terhadap kehidupan manusia hingga kini. Gunakan tabel berikut untuk mencatatnya. Penemuan Galileo dan dampak penemuan Galileo Galilei. Oke, jawabannya untuk penemuan Galileo Galilei yaitu mengembangkan teleskop buatannya sendiri untuk pengamatan luar angkasa, menemukan bahwa permukaan bulan tidak rata dan halus namun berkawah dan bergunung. 3. Menemukan Saturnus yang memiliki lingkar seperti cincin. 4. Menemukan Venus yang memiliki beberapa fase seperti bulan dan berputar mengelilingi matahari. 5. Menemukan Jupiter memiliki satelit sendiri yang tidak berputar mengelilingi bumi. Kemudian dampaknya yaitu 1. Membuka wawasan warga dunia terhadap ilmu pengetahuan angkasa luar. 2. Membuka wawasan warga dunia terhadap ilmu pengetahuan angkasa luar, sampai seterusnya hingga jawaban yang kelima. Itu jawabannya, silakan kalian salin untuk mengisi tabel di halaman 141. Kita lanjut lagi ke halaman 142 di sini. Buatlah beberapa pertanyaan tentang bacaan di atas atau tentang hal-hal yang ingin kamu ketahui lebih dalam. Tuliskanlah pertanyaanmu di dalam kotak yang tersedia berikut ini. Oke, jawabannya pertanyaanku nomor 1. Siapakah ilmuwan yang teorinya diperkuat oleh penemuan Galileo Galilei? 2. Kapan Galileo Galilei mempublikasikan buklet kecil yang berjudul The Starry Messenger? 3. Bagaimana cara Galileo Galilei memanfaatkan teleskop? 4. Apa peran Galileo Galilei dalam ilmu pengetahuan angkasa luar? 5. Di mana Galileo Galilei dilahirkan? 6. Dari mana Galileo Galilei mengetahui tentang penemuan teleskop saat itu? 7. Mengapa Galileo Galilei disebut sebagai bapak sains modern? 8. Berapa jumlah temuan Galileo Galilei dalam bidang ilmu pengetahuan angkasa luar? Itulah 8 pertanyaan yang bisa kamu salin. 5 juga tidak apa-apa. Kita lanjut lagi ke halaman berikutnya. Di halaman 144. Ayo berdiskusi. Berdasarkan bacaan di atas, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. 1. Jelaskan persamaan dan perbedaan antara komet dan planet. Oke, jawabannya di sini. Untuk persamaannya yaitu 1. Sama-sama anggota tata surya. 2. Sama-sama mengelilingi matahari. 3. Sama-sama menentukan cahaya sendiri. 4. Sama-sama tidak memiliki cahaya sendiri. 5. Sama-sama memiliki inti. Kemudian perbedaannya, kalau komet, 1. Komet memiliki penyusun utama bantuan dan air. 2. Komet memiliki garis edar atau orbit lebih lonjong dan panjang. 3. Inti komet terbungkus dalam surai gas dan debu. 4. Komet memiliki ukuran lebih kecil daripada planet. 5. Komet mengeluarkan ekor saat mendekati matahari. Kemudian planet memiliki penyusun utama batuan dan gas. 2. Planet memiliki garis edar atau orbit berbentuk elips. 3. Inti bumi terbungkus selimut bumi yang terdiri batuan padat. 4. Ukuran planet lebih besar daripada komet. 5. Planet tidak mengeluarkan ekor saat mendekati matahari. Itulah beberapa perbedaannya yang bisa kamu salin. Kemudian di sini untuk contohnya, untuk contoh komet yaitu komet Halley, Encke,
Ikeyaseki, Kahotek, Hyakutake, dan Shoemaker Levy. Contoh planet yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Itu jawabannya, silakan kalian salin. Kita lanjut lagi kemudian ke nomor 2 di sini di halaman 144. Beberapa pengelompokan dalam sistem tata surya sudah pernah dilakukan selain pengelompokan planet berdasarkan garis edar bumi. Pengelompokan sistem tata surya apa sajakah yang telah kamu ketahui? Bagaimana membedakannya? Oke, jawabannya, pengelompokan dalam sistem tata surya berdasarkan posisi planet yang dilihat dari orbit bumi, yaitu planet inferior adalah planet yang terletak di dalam orbit bumi, yaitu Merkurius, Venus. Planet superior, Merkurius dan Venus. Planet superior adalah planet yang terletak di luar orbit bumi, yaitu Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kemudian pengelompokan berdasarkan material penyusun. Planet terrestrial adalah planet dengan ukuran relatif kecil, berbatu, dan memiliki atmosfer yang tipis. Planet tersebut antara lain Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet Jovian adalah planet dengan ukuran relatif besar, tersusun dari gas, cairan, dan es tebal. Kemudian berdasarkan letak yang dilihat dari orbit asteroid, planet dalam adalah planet yang berada di dalam orbit asteroid, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet luar adalah planet yang berada di luar orbit asteroid, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Itu jawabannya. 3 pengelompokan dalam sistem tata surya. Silakan kalian salin. Kita lanjut lagi kemudian ke halaman berikutnya di sini. Masih di halaman 144, ayo berlatih. Bersama dengan teman sekelompokmu, lihatlah kembali model sistem tata surya yang telah kamu rancang sebelumnya. Berdasarkan pemahamanmu tentang pengelompokan di atas, gunakan bahan atau alat yang dapat membantumu untuk menunjukkan jenis planet berdasarkan garis edar bumi yang telah kamu pelajari kali ini. Kesimpulan apakah yang dapat kamu ambil berdasarkan kegiatan di atas? Oke, jawabannya, kesimpulanku, berdasarkan orbit bumi terhadap matahari, planet dikelompokkan menjadi planet yang berada di dalam orbit bumi inferior seperti Merkurius dan Venus, serta planet yang berada di luar orbit bumi superior seperti Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Itulah jawabannya atau kesimpulannya, silakan kalian salin. Kemudian kita lanjut lagi ke halaman berikutnya. Di halaman 146-147. Kita langsung sini masuk ke perintahnya. Setelah membaca cerita di atas, lakukan kegiatan berikut. Gambarkan dan jelaskan tentang peristiwa yang terjadi di dalam cerita di atas dengan menggunakan diagram di bawah ini. Oke, ini diagramnya. Untuk gambar yang pertama, itu gambarnya tokoh utamanya yaitu Nessa, tokoh tambahannya yaitu Mama, Papa. Kemudian watak tokoh utamanya yaitu kurang disiplin, watak tokoh tambahannya yaitu disiplin dan peduli, alur ceritanya maju, latar tempatnya di rumah Nessa. Kemudian yang kedua, gambar dan jelaskan peristiwa serupa yang terjadi denganmu atau orang-orang yang kamu kenal dengan menggunakan diagram berikut ini. Oke, di sini sebagai contoh yaitu gambar Upin dan Ipin mengantuk saat makan sahur. Tokoh utamanya Upin dan Ipin, tokoh tambahannya Mauda dan Kak Ros. Watak tokoh utamanya tidak disiplin, watak tokoh tambahannya penyabar dan penyayang, alur ceritanya maju, latar tempatnya di rumah Mauda atau Opah. Itu sebagai contoh jawabannya. Silakan kalian salin. Kita lanjut lagi ke diagram berikutnya. Gunakan diagram berikut untuk menjelaskan perasaanmu terhadap pengalamanmu dan cerita di atas. Juga jelaskan pesan apa yang kamu dapatkan dari cerita tersebut. Oke, jawabannya, perasaanku sangat senang karena cerita tersebut mampu memberikan peringatan untuk disiplin menggunakan waktu. Kemudian cerita tersebut mengingatkanku agar selalu menggunakan waktu dengan bijak agar tidak kehilangan kesempatan dalam hidup. Itu jawabannya untuk latihan yang ada di halaman 147-146. Kita lanjut lagi ke halaman berikutnya. Di halaman 148. Ayo renungkan kerjasama dengan orang tua. Menurutmu mengapa manusia melakukan usaha-usaha penemuan sesuatu yang baru? Apakah manfaatnya? Sikap dan keterampilan apa sajakah yang menurutmu diperlukan untuk melakukan penemuan baru yang bermanfaat bagi manusia dan lingkungannya? Jawabannya, manusia melakukan usaha penemuan baru untuk memenuhi kebutuhannya yang semakin beragam. Sikap dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan penemuan baru antara lain percaya diri, rasa ingin tahu, dan patuh
keterampilan melakukan percobaan dan pengamatan. Itu jawabannya, silakan kalian salin. Kemudian kerjasama dengan orang tua. Bersama dengan orang tuamu atau anggota keluarga yang lain, perhatikan benda atau alat-alat yang ada di sekitar rumahmu. Pilih paling sedikit 3 benda atau alat rumah dan lakukan pengamatan tentang fungsi dan manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari anggota keluargamu. Cari informasi sebanyak-banyaknya tentang siapa penemunya dan jelaskan sebuah keadaan yang akan terjadi bila alat atau benda tersebut tidak ada atau belum ditemukan. Gunakan tabel berikut. Oke, di sini sebagai contoh jawabannya adalah sebagai berikut. Nomor 1 yaitu nama bendanya batu baterai, kegunaannya sumber energi alat listrik, penemunya yaitu Alessandro Volta. Apa yang akan terjadi bila penemuan ini tidak atau belum ada, yaitu alat listrik tidak menyala. Kedua yaitu radio, kegunaannya sumber informasi dan hiburan, penemunya yaitu C. Marconi. Jika tidak ada, informasi susah didapat. Ketiga yaitu aspirin, kegunaannya menurunkan demam, penemunya yaitu Felix Hoffmann. Jika tidak ada, maka demam tetap tinggi. Keempat, sepeda, kegunaannya alat transportasi, penemunya Friedrich Karl von Drais. Jika tidak ada, perjalanan membutuhkan waktu yang lama. Kelima yaitu bendanya termometer, kegunaannya mengukur suhu, penemunya Galileo Galilei. Jika tidak ada, maka sulit mengukur suhu. Itulah 5 benda yang bisa kamu salin dan masukkan ke dalam tabel yang telah disediakan di sini. Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan kali ini. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang kamu mengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.